Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu, faman istata'a minkum an yudila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna, mereka akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ghurran muhajjalina, ghurran cemerlang, bening, muhajjalina mengkilau, min asaril wudu'i, sebab bekas-bekas dari wudu'nya. Faman, maka siapa orang istata'a, yang menginginkan, minkum, di antara kalian, ayyutila, untuk memanjangkan, ghurratahu, kemilaunya muka, falyaf'al, maka laksanakanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, lafal hadis dari Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, hadis dari rangkuman kitab hadis Bulughul Maram, bahwa sahabat Abu Hurairah menjelaskan kepada kita, beliau dapat berita hadis dari Rasulullah SAW bahwa umat Islam besok di hari kiamat ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin itu cemerlang dan mengkilau. Aslu makna al-ghurratu al-bayadu. Asal makna ghurrah adalah warna putih, fi rasil farsi, yang ada di kepala kuda. Wa makna taqwiduha, dan makna memanjangkan, ayyan sila syai'an min muqaddamir rasi wa ma yujawirul wajhi zaidan 'alal wajhi alladhi yajibu ghusluhu. Makna memanjangkan kemilaunya bagian dari anggota badan, yaitu membasuh sesuatu dari yang ada pada anggota wudu. Mula-mula adalah muka, min muqaddamir rasi, yaitu dari atasnya kepala, dari permulaannya kepala, wa ma yujawirul wajhi, dan apa yang disebutnya adalah wajah, zaidan 'alal wajhi, ditambahkan atas wajahnya, alladhi yajibu ghusluhu, yang wajib pada memandikan, membasuhnya. Asal makna ghurrah adalah putih, putih belang yang ada di kepala kuda. Jadi umat Islam ini besok di akhirat ada tandanya. Tandanya yaitu bekas-bekas dari anggota tubuhnya itu berkilau, sehingga Rasulullah mudah mengenali umatnya. Rasulullah mudah mengenali umatnya karena umatnya itu berkilau. Umatnya ada tandanya. Dijelaskan seperti kuda yang belang kepalanya, yang dia itu ada di kumpulan kuda-kuda yang polos, sehingga
kuda yang belang kepalanya itu dari tempat kejauhan sudah bisa dikenali, sudah bisa dilihat dari tempat kejauhan. Ada misalnya kerumunan 20 ekor kuda, polos semua. Biasanya kuda warna yang paling dominan warna gula merah, ya, warna paling dominan, atau warna hitam, ya, atau coklat tua. Tapi polos semua. Ada satu, ya, yang kepalanya putih. Kira-kira kalau ada kumpulan kuda 20 ekor yang kepalanya putih satu, bisa dikenali nggak? Sekalipun dari jarak jauh, itu kuda bisa dikenali. Wah, kuda saya no, kepalanya belang. Nah, besok umat Islam ketika ada di akhirat, di padang mahsyar, kalau Rasulullah mencari kita umat Islam itu seperti kuda belang yang berada di tengah-tengah kuda yang polos. Jadi dari kejauhan ketahuan, oh itu umat saya, itu umat saya, itu umat saya. Terus diambil satu persatu oleh Rasulullah. Diambil. Nah, warna cemerlang itu dari mana? Min asaril wudu, dari yaitu bekas-bekas dia. Bekas-bekas wudunya bercahaya. Kalau orang itu sering wudu, berarti cahayanya terang. Cahayanya terang karena seringnya wudu. Wudu untuk sholat 5 waktu, wudu untuk sholat sunnah, wudu untuk baca Al-Quran, wudu untuk persiapan mau tidur, wudu untuk hubungan sebadan suami istri. Pada wudu apa? Kalau mau hubungan pada wudu apa? Kelamaan pakai wudu segala, ya. Harus ada wudu sunnah. Nah, dari wudu-wudu itu pada anggota wudu kita menjadi ghurran muhajjal, berkilau, berwarna, bercahaya. Karena itu kata Rasulullah, "Faman istata'a minkum ayyudilla gharratuhu falyaf'al." Kalau kamu ingin memanjangkan kemilau dari anggota badanmu, maka kerjakanlah. Memberikan makna kepada kita, memanjangkan itu pertama melebihkan basuhan dari anggota tubuh kita. Seumpama muka, yang disebut muka itu awalnya adalah yang tumbuh rambut, atasnya yang tumbuh rambut, ini muka. Jadi jidat ini masuk pada kategori muka. Terus bawahnya janggut, bukan jenggot tapi janggut, berarti bawah rahang, ya, rahang mulut yang bawah. Ini anggota muka. Lebarnya dari jentilan kuping kanan sampai ke jentilan kuping kiri. Nah, kalau kamu ingin mukamu itu berkilau, maka sering-seringlah dibasuh dengan wudu. Kalau ingin kilaunya semakin terang, sering-seringlah berwudu. Kalau kilaunya ingin semakin luas, basuhlah melewati dari bagian anggota wudu. Misalnya tangan. Ini tangan ini anggota wudu.
tangan anggota wudhu. Siku. Siku itu berarti yang menyudut. Berarti dari ujung jari tangan sampai ke siku. Ini anggota wudhu. Kalau kepingin warna kilaunya melebihi dari itu, maka kalau kita wudhu jangan persis pada posisi siku. Lebihkan. Basuhannya lebihkan melewati dari siku. Basuhannya lebihkan melewati dari siku sehingga nanti cahayanya tidak sekedar sampai siku tapi melewati dari siku. Itu makna pertama. Faman istata'a minkum ayyutila warqatahu. Asal makna al-hijr atau tahjir huwa ghuslu ma fawqal mirfaqaini wal ka'baini, membasuh melewati dari dua siku dan kedua mata kaki. Wa bihi istadalla jama'atun min ahli al-'ilmi anna al-wudu'a min khususiyyati hadhihi ummati. Maka dalil hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya wudu adalah ibadah khusus bagi umat Islam. Umat yang lain nggak ada bersuci dengan wudu. Kita umat Islam, air adalah bagian dari alat suci. Alat suci itu ada 3. Pertama air, yang kedua debu. Kalau kata Imam Abu Hanifah, yang ketiga api. Kalau kata Imam Syafi'i cukup 2, air dan debu. Kalau ada air bersuci pakai air, kalau nggak ada air bersuci pakai debu, namanya tayamum. Jadi kata Imam Abu Hanifah, ada boleh bersuci dengan api, tapi bukan untuk badan kita, tapi untuk mensucikan benda yang terkontaminasi dengan najis. Seperti misalnya orang bikin batu bata di sawah, itu tanahnya dicampur dengan teletong sapi atau teletong kerbau. Teletong sapi, teletong kerbau najis. Najis. Berarti bata itu najis. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Dibakar. Ketika dibakar, bata itu menjadi batu, ya, matang. Tadinya coklat tanah jadi merah, maka benda najisnya menjadi hilang. Indal Hanafi, menurut mazhab Imam Hanafi. Sebab kalau benda najisnya tidak hilang, berarti tetap aja ada mutakhir najis. Wudu adalah syariat yang khusus diberikan kepada kita umat Islam. Orang mau ibadah harus suci. Kalau dia punya hadas besar, suci dari hadas besar lewat mandi. Kalau dia punya hadas kecil, suci dari hadas kecil, yaitu dengan wudu. Inilah Islam memberikan pelajaran yang sungguh luar biasa kepada kita. Mau menghadap Allah, mau ibadah kepada Allah, badan zahirnya harus suci. Kalau zahir kita sudah suci, nanti batinnya dilatih supaya suci. Sebab suci batin berawal dari suci zahir. Kita sholat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, pantas kalau harus suci dari hadas dan najis. Fal haditsu yadullu ala anna al-ghurra al-muhajjalina
hiya al-alamatul fariqatu baina hadhihi al-ummati wal umamis sabiqati. Hadis ini menunjukkan bahwa kalimat ghurratul muhajjalin, ghurrul muhajjalin atau ghurrul muhajjalin, berkilau, bercahaya dan berkilau, ini menunjukkan bukti bahwa besok di akhirat kita umat Islam akan dipisahkan dengan umat-umat yang lain. Umat Islam itu sekalipun umat yang belakangan, besok di akhirat surganya akan dulu. Sekalipun umat ini datang belakangan, tapi besok surganya akan dulu. Mana buktinya? Di dunia sudah dibuktikan. Yahudi hari sucinya hari Sabtu, Kristen hari sucinya hari Minggu, Islam hari sucinya hari Jumat. Mestinya kan hari Senin. Sesudah Sabtu, Minggu, Senin. Umat Islam hari sucinya hari Jumat, berarti dimajukan dibanding dengan umat-umat yang lain. Besok di akhirat juga begitu. Belum akan masuk surga umat-umat yang lain sebelum seluruh umat Islam yang mati membawa iman, meninggal dunia membawa iman, mereka seluruhnya masuk ke dalam surga. Jadi umat Islam dulu masuk ke surga. Kalau umat Islam sudah selesai, baru kemudian umat-umat yang lain. Wa ikhtalafa al-ulama bil qadri al-mustahab ala awjuhin. Dan para ulama berbeda pendapat tentang disunatkannya untuk menambahkan melebihi dari anggota badan, anggota wudhunya. Al-awwalu annahu tustahabbu ziyadatu ila fawqil mirfaqaini wal ka'baini min ghairi tahdidin. Yang pertama, dianjurkan, disunatkan menambahkan basuhan dari kedua siku dan kedua mata kaki min ghairi tahdidin, bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah ketentuan yang wajib, tetapi akan ada keistimewaan tertentu. Wasani annahu mustahabbu ziyadatu ila nisfil 'adudi. Yang kedua, disunatkan menambahkan pada sebagian dari anggota tubuh. Wasalisu annahu mustahabbu ziyadatu ila mankibaini wal rukbaini. Dan yang ketiga, disunatkan menambahkan sampai kepada mankibaini wal rukbaini. Mankibaini berarti pundak, dua pundak dan dua lutut. Maksudnya sampai dua pundak sampai dua lutut. Fal haditsu muhtamilun ala hadis salasati, maka hadis ini mengandung pada tiga hal yang dimaksud. Ya dilebihkan aja, nggak mesti harus sampai ke pundak. Apalagi kita sudah pakai baju, wudhunya sudah pakai baju. Kalau harus sampai ke pundak berarti bajunya basah. Wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana nabiyyu, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'jibu, menyukai dia, at-tayammum, apabila memulai sesuatu menggunakan yang kanan terlebih dahulu, fi tanaqqulihi, di dalam memakai sepatu atau sendal, wa tarajjulihi, dan dalam berjalan, wa tuhurihi,
dan bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan atas segala hal semua yang dikerjakan yang baik-baik. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu dan Saudara, ada kesunahan pada hal-hal yang baik mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Karena Rasulullah senang begitu. Rasulullah pakai sendal, pakai sepatu, itu kaki kanan dulu, baru kemudian kaki kiri. Rasulullah jalan, kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Kalau orang baris berbaris, yang jalan pertama yang kanan apa yang kiri? Kiri ya. Ya. Siap gerak, maju jalan, itu kiri dulu yang digerakkan. Harusnya kanan ini. Gak tahu tadinya yang ngajarin baris berbaris siapa ya. Wa tuhuri, dan dalam bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan pada segala hal. Kita ini disunatkan tayammum, mendahulukan yang kanan. Qauluhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammum, ucapannya adalah Rasulullah itu senang mendahulukan yang kanan. Ay taqaddama an kana tafyidud dawami wal i'jabi la yaqtadi lil wujub. Seperti yang lalu telah dibahas, maknanya adalah membiasakan mendahulukan yang kanan. La yaqtadi lil wujub, tidak menghukumi kepada yang wajib. Rasul alaihi salatu wassalam kana yuhibbu an yaf'ala syai'an mubtadi'an bil yamin lima fiha min al khair wal yaminu wal bara'atu wal fa'lul hasan. Fal yaminu karamatun min Allah ta'ala. Rasulullah senang melakukan sesuatu itu diawali dari sebelah kanan, terutama hal-hal yang baik. Pakai baju yang dimasukkan dulu tangan kanan, baru kemudian lengan tangan kiri. Nanti kalau menyopotnya, melepasnya, tangan kiri dulu yang dilepas, baru tangan kanan. Kita kalau tak terbiasa susah. Buka tangan kanan lebih dulu, lepas juga biasanya tangan kanan terlebih dahulu. Kita turun dari masjid, itu adabnya yang baik. Itu kita duduk, kemudian kita turunkan kaki, menginjakkan sendal yang kanan, memasukkan sendal yang kanan, lalu kemudian sendal yang kiri, baru berdiri dan jalan. Itu menjadi aman, apalagi terutama yang sudah sepuh-sepuh. Biasanya kalau turun kaki sebelah itu goyang, maka duduk, kaki masukkan ke sandal kanan, kaki kiri masukkan, berdiri, baru jalan. Itu adabnya. Kita nggak terbiasa begitu, jadi rada-rada susah. Rasulullah senangnya seperti itu. Kenapa? Karena tayammum, mendahulukan yang kanan pada hal-hal yang baik, itu menjadi keberkahan, nambah keberkahan dalam hidup. Tetapi pada hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, maka dahulukan yang kiri. Misalnya masuk masjid adalah tempat yang baik, maka naik ke masjid dahulukan kaki kanan.
Masuk ke rumah dahulukan kaki kanan. Hal-hal kecil seperti ini pun kita hendaknya memperhatikan. Ya. Pegang panel pintu, gunakan tangan kanan. Sebelum dibuka, baca dulu. Ya. Baca dulu kulhu minimal 3 kali. Ya. Kemudian begitu dibuka, ada orang, tidak ada orang, sekalipun rumah kita, ucap salam. Cara-cara kita. Tapi kalau kita masuk ke toilet, masuk ke WC, dahulukan kaki kiri. Kepada hal-hal yang tidak bagus, maka gunakan kaki kanan atau hal-hal yang kiri. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Kalau makan kita pakai tangan, nggak pakai sendok, lalu kemudian kita mau minum, maka boleh mengambilnya dengan tangan kiri, tapi dibantu dengan tangan kanan. Saya kasih tahu. Karena tangan kanan ada bekas makanan, maka menggunakan tangan kiri. Tapi kemudian seperti ini, tangan kanannya ditahan. Ini contoh doang nih, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekalipun menggunakan tangan kiri, tapi dibantu dengan tangan kanan, tetap mendapati nilai kesunahan. Nah, itu cara kita dalam hal minum. Urusan ke belakang, ya. Urusan bebersih lubang belakang, lubang depan, pakai tangan kiri. Yang buat nyiram tangan kanan, yang buat bersihin tangan kiri. Tapi tangan kanan cukup bijaksana. Begitu beli jam tangan, yang suruh pakai tangan kiri. Begitu pakai cincin, yang suruh pakai tangan kiri. Itu hadiah. Hadiah buat tangan kiri. Umumnya seperti itu. Sekalipun kadang ada orang pakai tangan, pakai jam tangan, pakai tangan kanan. Rasul alaihi salatu wassalam innama kana yatayammanu ma kana min babil takrim wat tanaqul wat tarajjul wat tuhur. Bahwa Rasulullah menggunakan hal-hal yang kanan itu masuk pada kategori babnya adalah takrim, memuliakan. Jadi orang makan pakai tangan kanan berarti memuliakan rezeki yang diberikan oleh Allah, maka diterimanya, dipakainya dengan tangan kanan. Nah, besok kalau orang di surga itu apa-apa semua menggunakan tangan kanan. Maka kalau kita di dunia mendahulukan yang kanan dari yang kiri, sebetulnya adalah pelatihan kalau nanti kita masuk ke dalam surga. Di surga nggak ada kata-kata kotor, nggak ada ucapan-ucapan yang jelek. Maka kita di dunia menghindari ucapan jelek, kata-kata yang kotor. Sesungguhnya kita sedang latihan supaya nanti bisa bertutur kata di dalam surga. Terus seperti itu. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam yuqaddimul yusra 'ala al-yamini ka khal'is siyabi wa khal'in na'li wa dukhulil khala'i wal intikhati wa ma kana 'alaihi min babil adhan. Maka Rasulullah mendahulukan yang kiri dari yang kanan seperti melepas baju. Melepas baju, tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Juga mencopot sendal. Mencopot sendal, kalau memakainya kaki kanan dulu, lalu kemudian kaki kiri. Melepasnya kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Wa dukhulul khala'i, masuk ke toilet.
dan juga maka alaihi min babil adab, apa-apa yang masuk pada kategori yang tidak baik, maka Rasulullah mendahulukan dengan yang kiri daripada yang kanan. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadhatum fabda'u bi mayaminikum, akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadhatum, apabila kalian berwudu, fabda'u, maka mulailah oleh kalian, bima yaminikum, dari yang kanan-kanan dari kalian. Akhrajahul arba'atu, mencatatkan hadis Imam yang empat, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan membenarkan ini hadis Imam Ibnu Khuzaimah. Qauluhu fabda'u, ucapannya fabda'u ila akhirih, al-amru fihi lil istihbab, perintah ini adalah anjuran sunnah. Li'annahu mabniyun 'alal adabi, karena itu terkait dengan adab dan tata krama. Qala Ibnu Qudamah al-Hambali, berkata Imam Ibnu Qudamah, penganut mazhab Imam Hambali, la khilafa baina ahli ilmi fima alimnahu fi istihbabil bada'ati bil yamin. Wa mimman rawa dhalika ahlul Madinah wa ahlul Iraq wa ahlul Syam wa ashabur ra'yi, wa ajma'u ala annahu la i'adah liman ibtada'a yasarahu qabla yaminah. Wa sabata huna anna al-amra lil istihbabi la lil wujubi, li'anna al-yadaini bimanzilatil 'udwil wahid wa kadar rijlani. Perintah dalam hadis ini menunjukkan perintah sunnah, karena adab tata krama. Kata Imam Ibnu Qudamah, murid-muridnya dari Imam Ibnu Hanbal, la khilafa baina ahli ilmi fi ma 'alimna fi istihbabil bada'ati bil yamin. Gak ada beda antara orang berilmu dengan orang awam tentang kesunahan memulai dari yang sebelah kanan. Nah, kalau sudah terlanjur memulainya dari sebelah kiri, bagaimana? La i'adata liman ibtada'a yasarahu qabla an yamin. Enggak usah diulang kalau orang itu memulainya dari yang kiri. Wudu yang bisa kanan kiri adalah membasuh tangan dan membasuh kaki. Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Adapun membasuh muka, bisa nggak kanan kiri? Separuh muka dulu dibasuh, baru separuh yang kiri, nggak bisa. Atau telinga bisa nggak kanan kiri? Bisa, tapi jadi lucu. Ya. Kanan, kiri, atau kanan kiri, enggak. Telinga berbarengan dalam mengusap. Beda dengan tangan dan kaki. Muka nggak mungkin kanan kiri, kecuali mandi hadas besar, itu sunnahnya kanan dulu 3 kali, baru kemudian kiri 3 kali, baru dirapatkan air sekujur badan. Inilah adab tata krama bagi Islam. Adab dan tata krama dalam Islam, urusan yang
kelihatannya kesannya sepele sekalipun, nyatanya ada tatanannya, ada caranya, ada aturannya, ada caranya, termasuk mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kalau kita ingin melihat orang itu punya perhatian akan hal-hal yang sunnah atau tidak, kalau kita lagi duduk nih, misalnya di majelis ya, di majelis atau di undangan, kita sudah datang duluan, orang ini punya perhatian tentang kanan dan kiri, itu kita bisa lihat. Begitu masuk, ya Allah, begitu masuk mendahulukan yang mana? Yang kanan. Oh, berarti dia punya perhatian sekecil apapun tentang kesunahan dalam ibadah. Kita lihat begitu masuk, kaki kiri duluan. Orang begitu masuk kaki kiri duluan, oh berarti dia tidak punya perhatian pada hal-hal yang sunnah. Minum, kita bisa lihat orang ini punya perhatian nggak pada hal-hal yang sunnah, yang kecil sekalipun. Oh, botol diambilnya dengan tangan kanan, dibuka tutupnya dengan tangan kiri, maka berarti ketika minum pakai tangan kanan. Tapi kadang ada ngambilnya dengan tangan kiri, bukanya dengan tangan kanan, akhirnya tangan kanan buat pegang tutup botol, tangan kiri buat minum. Hilang kesunahan kita, hilang kesunahan kita. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu hendaknya menjadi perhatian bagi kita. Ada yang agak repot, yaitu kalau makan di restoran, ya, makan apa namanya, beef, ya, daging gitu ya, makan daging itu biasanya kalau di rumah makan itu disediain sendok sama garpu. Biasanya yang buat sendok sama garpu, pisau sama garpu. Biasanya yang buat pegang pisau yang tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Kemudian yang ditusukkan ke daging tangan kiri. Begitu dipotong putus, berarti garpu yang di tangan kiri masuk ke mulut, berarti mendahulukan yang kiri. Saya ingat betul dulu dengan almarhum Pak Haji Zamroni, itu makan nasi bareng saya waktu ziarah. Jadi piringnya dipegang, akhirnya nyendok dengan tangan kanan, naruh ngambil tempe dengan tangan kanan, ngambil kerupuk dengan tangan kanan. Tapi coba kalau piringnya ditaruh, nyendok dengan tangan kanan, ngambil lauk kerupuk pasti pakai tangan kiri. Itu hal yang seperti itu juga hendaknya menjadi perhatian buat kita. Kenapa? Karena sekecil itu sekalipun ada nilai-nilai kesunahan yang menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf agak kurang nyaman ini ngaji karena ya, pas lagi berat-beratnya ini flu ya, dari pagi. Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.